Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Movie TV. Hari ini udah sore hari ya, sudah mau jam 5-an. Ini saya sudah mau sampai rumah sekitar 2 jam lagi. Kebetulan di rest area. Kita mau sebenarnya mau ngetes di video ini ya. Kita mau ngetes kecepatan per giginya. Jadi rasio gearnya ini kalau kita ngomongin secara tekniknya itu rasio gear, kemudian ada putaran mesin, kemudian rasio gear transmisi, kemudian ada final gear di gardan belakang. Nah, kalau kita ngomongin itu kan tidak semua orang ngerti. Intinya adalah kalau kita buat jalan, mobil ini itu di RPM tertentu itu kecepatannya sampai berapa sih? Nah, nanti kita akan patokin nih. Kita patokin di RPM 3000 aja. Jadi kalau gigi 1 RPM 3000 itu kecepatannya berapa? Gigi 2 RPM 3000 kecepatannya berapa? Dan yang perlu diingat, mobil ini adalah mobil Xenia R Sporty tahun 2018. Kebetulan ini cerita sedikit. Ini kita dapat dari Tangerang, kita sudah ambil. Jadi kemarin itu hari apa ya? Saya lupa. Pokoknya 2 hari yang lalu saya berangkat dari rumah ke Bandung, keliling ngubek-ngubek kota Bandung. Kita ngecek ada 5 unit, itu nggak ada yang masuk. Kemudian langsung kita lanjut dari Bandung ke Tangerang, ngecek ini dan alhamdulillah ini kita dapat gitu loh. Walaupun ada beberapa kekurangan-kekurangan. Nah, karena kalau secara keseluruhan sebenarnya kan Xenia R yang warna putih ini kita juga sudah ngecek di wilayah Jawa Timur. Mulai kemarin itu hari Minggu ya, dari Ahad itu saya keliling ke Kediri. Keliling ke Tulungagung. Kemudian di Kediri itu ada beberapa tempat penjualan yang besar-besar lah, yang punya YouTube juga. Tapi nggak perlu disebutkan di sini ya, sudah ngecek ke sana, kebetulan barang juga nggak ada, nyari ini, pokoknya pesan-pesanan teman-teman semua itulah. Saya keliling-keliling, siapa tahu ada yang unitnya bagus dan layak untuk dibeli, kan intinya seperti itu. Karena pesanan saat ini ada 7 unit dan kebetulan dapatnya baru 1 ini. Kita ke Kediri kan besar-besar, kalau showroom di Kediri ya, kita cek di Kediri nggak dapat. Ada yang nggak ada barangnya, ada yang kondisinya tidak memungkinkan untuk diambil gitu kan, ada showroom yang gede-gede tuh di Kediri. Terus lanjut lagi, kata teman-teman tuh kan komen, oh di sana, coba kita ke Tulungagung. Jadi saya sempat ke Tulungagung juga, yang di showroom yang pertama, showroom yang kedua, showroom yang ketiga, showroom yang keempat itu juga, alhamdulillahnya juga kita silaturahim ke sana. Ya cuma ngecek aja sih, karena posisinya memang unitnya tidak ada, dan ya ngeliat-ngeliat unit yang lain lah. Karena yang kita cari nggak ada ya kita ngeliat yang lain, kan adanya yang lain gitu ya. Alhamdulillah. Kita nggak ketemu sama ownernya, tapi ya cuma silaturahim aja teman, ngeliat-ngeliat aja teman. Jadi kita langsung aja pulang. Sampai malam kita juga udah ngecek Xenia R ini ada 4 unit warna putih semua, sampai rumah jam 12 malam kalau nggak salah. Itu ada yang kilometer 35.000 tapi palsu, rata-rata palsu lah kilometer yang kemarin saya ketemukan di sana ya, yang warna putih ini. Jadi, dan kebetulan ini saya dapatnya kilometer asli, karena ini kilometernya 40 ribuan, 46.000, karena kita sudah cek ke dealernya. Kebetulan kan kita dulu kerja di Daihatsu, jadi ngecek gitu kan, pakai komputer kelihatan servis rekodnya kan kelihatan seperti itu. Dan ini bannya 55 ban masih original semua, masih tebel-tebel semua, walaupun udah pecah-pecah karena udah umurnya ya. Dan kita nggak ngomongin itu karena kita aslinya di video ini mau ngetes kecepatan, tapi itu sedikit membahas masalah mobil ini, dapatnya mobilnya siapa, dapat dari mana. Kebetulan ini masnya ada di Taiwan yang pesan. Yuk sekarang kita langsung aja driving pakai mobil Xenia R Sporty 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita pakai safety belt dulu, seat belt, dan ini kita hidupkan AC-nya tentunya. Karena ini agak capek, jadi suaranya agak serak, nggak apa-apa lah. Ini buat teman-teman semua. Oke, yang perlu diketahui juga, Xenia R Sporty ini 1300 cc, 4 silinder, seperti yang dipakai sama Avanza tentunya, yang tahun 2017-18 itu kan sama. Speknya juga sama-sama plug gitu loh. Untuk spek transmisi, spek gardan, spek mesin itu sama ya antara Xenia, Avanza. Yang membedakan itu cuma aksesoris tambahan-tambahan aja sih sebenarnya. Dan logonya tentunya, dan juga STNK BPKB-nya. Keluarnya juga beda, satunya dari dealer Toyota, satunya dari dealer Daihatsu. Walaupun secara pembuatannya ada di
pabriknya Daihatsu untuk Avanza. Itu yang perlu teman-teman ketahui juga ya. Jadi sebenarnya untuk Xenia Avanza itu kembar siam kembar tapi sedikit ada beda gitulah. Tapi kalau secara tekniknya antara mesin, transmisi, gardan itu sama, selama itu sama-sama yang 1300 ya, ini sama. Jadi di Xenia ini nanti kecepatannya berapa nanti juga itu yang akan terjadi di Avanza. Tapi kalaupun ada beda silahkan komen di bawah teman-teman. Mungkin ada yang menyatakan bahwasanya oh mobil Avanza G saya yang 1300 itu kecepatannya beda, RPM sekian larinya 120 kan, RPM 3000 larinya 120 gitu ya. Monggo aja komen di bawah, nanti kita bisa ketemu, kita bisa tes, kita bisa analisa gitu kan, kenapa itu beda. Nggak panjang lebar, kita langsung lanjut aja. Dan kemarin itu teman-teman juga waktu pas saya ngetes Agia itu ada yang minta tolong kita cek pakai aplikasi kecepatan ya. Coba kita pakai aplikasi kecepatan sambil menyamakan speedometer. Kalau speedometer udah pasti berbeda lah sama GPS ya, gak mungkin sama. Ini kita coba pakai, gak ngerti pokoknya aplikasi GPS speedometer gitu aja, kecepatannya berapa nanti. Sebentar, ini ada iklannya. Kita mulai. Bismillah, kita mundur dulu ya. Ini kita pakai AC ya. Kita pakai gigi 1. Nah, nanti kamera ngesutnya ke sini aja biar kelihatan RPM-nya. Ini gigi 1, saya nyalakan lampunya biar terang. Set. Nah, itu RPM 3000 itu kecepatannya cuma 20 ya. Nih. Ini gigi 2 udah. Oke, ke gigi 2 itu RPM nya ini 3000. Ini 3000 ya. 3000 lebih dikit ya, 3000 kita tahan. 3000 itu ada di kurang lebih 40 lah kilometer per jam ya kalau di speedometer lo ya. Enggak nyampe 40 lah. Oke, kita masuk gigi 3. Kita masuk gigi 3, RPM nya 3000. Itu nggak nyampe 60 ya, cuma 50 berapa gitu, nggak nyampe 60 itu kalau 3000. Nah seperti ini, sorry ini belakang ada mobil mepet kasihan. Kita langsung gigi 4. Ini gigi 4 di RPM 3000, tidak ada 80, nggak ada. Nah, ini nggak ada 80 ya. Terus kita langsung masuk ke gigi 5. Gigi 5 RPM di 3000. Oke. Kita panteng di 3000 dulu. Ini kecepatannya 90-an ya. Tapi kalau di GPS speedometer itu cuma 84-an. Dah, lihat speedometer. Nah, itu ya. Itu cuma 81 kecepatannya. Ini nih. Kalau dari sini Mas, dari sini agak lurus ini Mas. Nah, ini RPM 3000 ya. RPM 3000 itu adanya di kecepatan 85 lah. Alhamdulillah ya Allah. Nih RPM 3000 nggak nyampe 90 ya kalau RPM 3000. Dan RPM mobil ini maksimal di angka 6000 yang perlu diingat. Jadi ketika kita ngegas mobil ini di kecepatan RPM 3000 itu sudah merupakan setengah dari kemampuan putaran mesinnya. Ini kan kalau RPM itu kan putaran mesinnya ya, jadi dibatasin sampai 6000 RPM. Nah, itu udah maksimalnya di situ. Dan ini ketika kita dibejek di 3000 itu sudah tengah-tengah kemampuan perputaran mesinnya, udah di tengah-tengah, maksudnya udah di apa ya? Udah di tengah-tengah dari kemampuan mesinnya yang dibatasi. Dan itu kecepatannya belum ada 100. Sekarang kita coba cek kecepatan 100 itu di RPM berapa ya. Aku ya juga belum tahu, coba aja ini. Ini kecepatan 100 by speedometer loh ya. Bukan apa jenenge, bukan di speed GPS. Ini 3500
3.500. Nah ini 3.500 di 100 km per jam. Itu ya 3.500 di 100 km per jam. Itu kalau di speedometer. Sekarang kita lihat GPS-nya. Nah GPS-nya itu cuma 96. Jadi ada beda 4 km per jam antara GPS sama speedometer GPS ya. GPS speedometernya 96, kalau speedometer mobil itu 100 km per jam. Oke, jadi balik sini. Jadi mobil ini itu kalau kita bejek itu di 50% kemampuan dari maksimal RPM mesin itu cuma 90 km per jam. Dan kalau mobil muda, tahun-tahun muda seperti ini sih kita nggak masalah lah, kita bejek sampai 4000 RPM atau dalam artian itu 100, ya anggap aja 120 lah atau 110 ya. Ini belum tak tes sih 120 apa 110. Tapi karena kita batasin diri di angka 100 km per jam ya, karena ya itulah angka yang diperbolehkan di jalan tol gitu kan. Kita nggak mau, sementara ini nggak mau melebihi kecepatan yang diperbolehkan di jalan tol. 100 km per jam itu ada di 3.500 RPM mesin. Kalau kita mau paksain ke 4.000 dalam rentan waktu mamanya 100 kilo perjalanan, kan tol kan panjang, pokoknya dari Cipali lah gitu, Cipali panjang terus 100 kilo kita becek terus 100 km per jam, terus kecepatan di speedometer itu kan berarti kan kita nahan di 3.500 RPM. Mungkin kalau mobil-mobil baru gini tidak masalah, tapi ketika kita pakai mobil yang sudah umurnya di atas 5 tahun, nah ini yang harus teman-teman hati-hati dan perhatikan adalah ketika kita lari seperti itu, kita tuh udah maksa mesin di atas setengah kemampuan mesin. Kita makanya di sini harus selalu cek speedometernya. Kebetulan kalau Xenia Avanza yang tahun-tahun ini itu sudah model lampu ya, indikator lampu. Jadi kalau ada lampu nyala merah, itu langsung kita wajib langsung ngerem, berhenti pinggir jalan, menepi lah, intinya seperti itu. Itu karena kalau lampu indikator merah cerep nyala, itu berarti ada hal yang sangat-sangat krusial dan sangat-sangat bahaya apabila mobil itu dilanjutkan gitu loh. Jangan sampai mesinnya hancur semua, meleleh semua kan, kayak Avanza yang di bengkel saya yang 2005 itu kan gitu, meleleh semuanya seada-adanya. Jadi itu kan wah, itu repot urusannya seperti itu. Nah, itu buat teman-teman semua. Jadi ketika kita memacu mobil, kita tiap mobil masing-masing beda-beda ya. Kebetulan Xenia Avanza itu RPM maksimalnya ada 6000. Nah, itu kita bisa perkirakan kita itu maksa mesin itu di seberapa persen secara maksimal. Kalau 6000 itu kan 100% kemampuannya ya. Jadi kalau kita 3000 berarti tengah-tengah, santai lah gitu, tengah-tengah. Kalau 4000 ya agak ngoyo sedikit. Kalau sudah masuk 5000 itu berarti sudah hampir 90% dari semua kemampuan mesin itu untuk bekerja. Jadi kita memacu mesin itu sampai 90% full power gitulah. Nah itu kalau bisa janganlah, kita maksimal di 80 kemampuan mesin atau 80% dari RPM lah. Untuk keamanan dan usia mesin itu lebih panjang lagi. Gitu teman-teman. Kalau mobil yang sering dipacu di jalan tol, RPM tinggi terus gitu ya, atau kecepatan tinggi terus, RPM-nya main di RPM yang tinggi terus, maunya 80%, 90% dari maksimal kemampuan RPM-nya, mobilnya kita harus selalu panteng terus speedometernya, kilometernya, indikator-indikatornya ada yang bermasalah apa enggak. Itu sih saran dari saya, dan mudah-mudahan video ini juga bermanfaat biar teman-teman tahu semuanya kemampuan Xenia Avanza itu di jalan tol terutama ya, karena kan untuk tol kita ini kan sekarang udah lancar banget, udah halus lah gitulah ya. Itu dia itu lari 100 itu ada di berapa persen dari full powernya. Ketika kalau fullnya 60 1000 RPM, ini cuma 3000 separohnya kan gitu ya. Itu baru 90 km per jam. Jadi udah cukup lah, 100 km per jam udah cukup lah, jangan lebih-lebih dari itu. Karena itu ketika kita pacu lebih dari itu, kemampuan mesinnya itu berarti kita memorsir mesin lebih dari 70%, sudah mendekati 100%. Nah kalau umurnya mobilnya tua, dipacu seperti itu ya dead gitu kan, akhirnya mobilnya dead the end gitu kan mesinnya akhirnya kan. Itu kan nggak worth it dengan apa yang kita dapatkan. Dengan kecepatan tinggi kita sampai cepet rumah, ternyata juga sampai rumah juga karena mobilnya end gitu kan, mogok di pinggir jalan, biaya besar,
waktu lebih lama lagi kan, seperti itu ya, perlu dipikirkan lah. Itu teman-teman semuanya. Kalau dibanding, ya kita nggak banding-bandingkan sih sini ya, tapi teman-teman bisa compare antara yang lain gitu. Kalau RPM sekian itu kecepatannya berapa. Yang pasti ketika RPM-nya lebih rendah, kecepatannya lebih tinggi, itu konsumsi bahan bakarnya akan lebih irit. Nah, umpamanya ada nih mobil yang RPM-nya 2000, terus kemudian kecepatan 120, ada yang seperti itu. Itu otomatis konsumsi BBM-nya lebih sedikit karena posisinya yaitu tadi, dia hanya membutuhkan putaran yang sedikit, berarti kan membakar bahan bakar lebih sedikit gitu ya. Tapi itu juga korelasinya sama berapa besar cc-nya gitu kan. Itu nanti akan dikorelasikan dengan itu. Tapi paling tidak kita tidak memaksa mesin ketika di tol seperti ini RPM-nya cuma 2000 sudah 100 atau 120, itu berarti kita tidak perlu memaksa mesin untuk mencapai kecepatan tinggi. Akhirnya apa? Mesinnya long life, jadi umurnya lebih panjang. Nah itu loh teman-teman, itu yang perlu diperhatikan. Tapi mudah-mudahan video ini cuma ya buat apa ya, pengetahuan aja lah, pengetahuan aja, nambah pengetahuan, nambah apa ya, wawasan kita, intinya seperti itu. Oke, karena ini sudah hujan ya, kebetulan udah sore-sore, udah mau maghrib hujan. Itu aja informasinya. Dan mobil ini itu kita dapat agak mahal, tapi insya Allah mobilnya oke. Sekitar 156 jutaan. Oke, terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung lanjut ulang, Mas. Hujan.